Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan kesaksian dari Mas Yulianto. Kami persilakan Mas Yulianto untuk memulai sesinya. Baik, makasih Mbak Eni. Satu kehormatan buat saya kalau malam ini langsung ditodong waktu itu sama Mas Hero, sebetulnya suruh beri kesaksian. Saya bilang, waduh, saksiannya apa nih Mas Hero? Udah cerita aja, dia bilang gitu. Mas Hero memang tukang todong itu, Mas. Iya, betul. Dan lobbynya kuat, paling jago dia. Saya tidak bisa menolak gitu ya. Tadi saya boleh sharing, mungkin ini tidak terlalu heboh kali ya. Jadi saya ringan saja sharingnya sebentar. Dan kebetulan hari ini kayaknya banyak mahasiswa ya. Jadi saya langsung switch nih kayaknya. Ini perlu kalau mahasiswa ada mau program magang belajar, kita bisa berkolaborasi ini untuk menjadi berkat juga. Tuhan, puji Tuhan. Ya. Bukan hanya mahasiswa, anaknya Mas Hendrawan juga pengen katanya. Ya, jadi mungkin banyak juga yang nggak kenal saya, cuman saya tidak termasuk yang aktif gitu ya di PMK. Yang kayaknya yang gandeng-gandeng saya juga Mas Hero sama Markus gitu ya waktu itu. Jadi memang beliau-beliau lah yang menjadi mentor untuk ikutan di situ. Karena sebagai mahasiswa yang kebetulan kan saya lahirnya di Cirebon dari Jawa Barat, jadi memang lintas provinsinya jauh sebetulnya, jadi agak cukup kaget gitu, cukup jauh sekali gitu buat kita yang sama-sama di Jawa gitu, karena agak beda. Biasanya kalau Jawa Barat masuknya kalau nggak ke Bandung ke Jakarta gitu, ini kelemparnya ke Jogja gitu. Jadi temanya hari ini saya mungkin ambil yang sepotong apa yang saya hidupi, dan saya rasa bahwa ini yang diimani, dilakukan ini memang betul, karena Tuhan itu juga sangat setia. Karena dalam Tuhan ini ada saya belajar mau setia dalam perkara yang kecil. Karena Tuhan sampaikan akan ditambah-tambahkan apabila kamu bisa setia itu. Jadi saya yang kemarin masih ditanyain itu mirip dengan namanya Tony Yulianto juga gitu ya. Jadi ini beda, kalau saya angkatan 89, kalau Mas Tony kayaknya akan lebih muda ya, salah ya. Jadi ini saya punya journey lahir di Cirebon 31 Juli 70, jadi udah ketahuan. Baru kemarin ulang tahun yang rame gitu. Terus saya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara gitu. Jadi langsung masuk ke dalam masa, saya bilang masa survival. Karena kalau saya nggak salah ingat juga sebulan yang lalu ya, sebelum Mas Franky sharing, kayaknya Mas Hero cerita mengenai double minority. Kalau saya bilang malah nggak lagi double minority, kalau buat saya itu saya masuknya kategori anomali gitu. Karena dalam sekolahan itu yang Chinese sendirian saya, yang Kristen sendirian saya gitu memang. Satu sekolah ya, jadi nggak cuma satu kelas itu. Jadi kalau memang kalau ketemu itu udah paling gampang nyarinya. Dan kalau teman-temannya juga tahu bahwa oh ini yang Chinese, yang Kristen itu cuma sendirian dari SD sampai SMP. Jadi bisa dibayangkan, saya SD, SMP itu kalau pelajaran memang ikutnya pelajaran agama Islam. Tapi saya kalau ulangan sebenarnya nggak pernah kalah sama yang lain. Saya bisa dapat 9, dapat 8 gitu ya. Bahkan tulis Arab juga saya pernah bisa itu sebetulnya. Tapi kalau di rapot selalu dikasihnya 6. Karena dia bilang Anda tidak mengamalkan, dia bilang gitu kan. Karena waktu ke sekolah kecil itu memang nggak ada. Di daerah saya itu nggak ada, harus ke agak jauh. Jadi ini menjadi, saya bilang survive, dan puji Tuhan sebetulnya saya tetap ikut Tuhan gitu, karena dalam kondisi yang sebetulnya dari kecil itu baik lingkungan, sekolah itu sangat tidak memungkinkan. Jadi kalau mau ke gereja itu mesti cukup jauh gitu ya, ke agak sedikit kota. Jadi memang saya agak di desanya lagi di itu. Nah ini sampai di SMP.
puji Tuhannya sebetulnya kalau dalam sekolah saya nggak kalah gitu ya kalau prestasi sama yang lain. Jadi sebetulnya masih beberapa tetap dibantuin lah kira-kira sama guru-guru gitu ya. Kadang ada beberapa guru yang itu maksa-maksa juga, kayak guru agama gitu, sudah harus ikut, tapi harus ikut praktek kalau kau pengen dapat nilainya bagus, dibilang gitu. Ya akhirnya tetap nggak ikut, dikasihnya tetap yang kenyang 6 aja gitu. Jadi kalau sudah terbiasa gitu kalau sama teman-teman semua. Sekarang kan teman-teman saya kalau ke reunian, Mas ampun, saya bilang itu sekarang udah nggak kenal karena sudah pakai tutup semua gitu ya. Perempuan-perempuannya dulu sih belum, jadi sekarang udah nggak ada yang begitu kenal gitu kalau secara kelihatan. Gitu. Nah itu masa-masa yang menurut saya ini menjadi ujian survival, tapi ternyata penyertaan tangan Tuhan itu sangat nyata. Baru saya rasakan sekarang bahwa itu bagian dari mungkin penggemblengan saya untuk bisa survive di kondisi yang sangat anomali. Terus masuk ke sekolah SMA, kalau saya bilang itu harapan baru, karena begitu masuk di SMA di Cirebon itu udah kota, nah pelajaran agama segala macam sudah ada tuh sekarang. Buat saya itu baru kali itu ikut pelajaran agama yang beneran gitu ya. Kalau yang dari SD, SMP itu saya pelajaran agamanya Islam. Jadi kalau di SMA baru gitu ya. Nah terus SMA selesai, akhirnya memang kelempar. Mungkin mirip-mirip kayak Mas Franky yang cerita pengen masuknya kayak ke elektro atau ke mana ilmu komputer, tapi kok lemparnya saya juga milihnya elektronika, ini saya pikir di elektro gitu ya. Nggak taunya ke MIPA, ini salah apa enggak nih? Karena memang ternyata Elins itu di UGM spesial, masuknya di MIPA. Jadi sempat kaget juga, loh kok di MIPA ya? Wah ini pelajarannya pelajaran MIPA semua, jadi banyakan gitu. Tapi ya puji Tuhan mungkin ya ini tidak ada yang kebetulan kalau ini Tuhan memang selalu membimbing caranya dengan caranya Tuhan. Karena saya sebenarnya pengennya masuknya ke Bandung aja nggak masuk, masuknya ke UGM gitu ya. Pilihan yang Elin itu sebetulnya pilihan terakhir malam sebelum disubmit. Karena tadinya saya nggak mau pilih yang keduanya, udah satu aja saya pikir. Ditulis aja katanya kata teman saya itu. Ditulis cari pilih-pilih, ini nih kayaknya elektronika instrumentasi cocok nih. Belum tahu, masuk ke UGM jadinya. Tapi ya betul, di UGM memang salah satu cara Tuhan juga. Jadi di situ saya dapat jodoh sebetulnya, jadi ceritanya juga dari UGM. MET 89, jadi tadi ada banyak matematika, ya beliau MET 89, mungkin ada beberapa yang masih kenal gitu ya. Jadi memang betul tuh. UGM itu katanya Universitas Golek Mertuwo katanya. Jadi memang ketemu jodohnya di situ. Nah, terus saya mulai berkarir setelah dari UGM, memang saya buru-buru cepat, jadi memang mungkin juga nggak terlalu banyak aktif di PMK, karena memang kondisinya saya harus cepat, harus bisa survive, karena memang kondisi secara ekonomi agak susah untuk bisa membiayai saya punya kuliah gitu ya. Jadi secepat mungkin, secepat-cepatnya. Makanya waktu KKN itu saya pernah ditanyain sama beberapa ini karena terlalu jauh gitu. Banyakan angkatannya tuh 3 tahun, 2 tahun di atas saya gitu. Kamu ngapain cepet-cepet katanya gitu. Ya pengen cepet lulus aja saya bilang gitu. Tapi karena kecil itu malah saya dapat di desanya yang bagus malah gitu. Karena dianggapnya masih junior kali ya. Nah, mulai karirnya di multipolar, di IT sebetulnya. Jadi memang malah merambahnya ke IT. Ini malah jurusannya yang banyak kan harusnya dirambah sama Ilkom. Tapi karena Elin kan sebenarnya juga cukup banyak sebetulnya program-program komputer untuk belajar itu, jadi saya masuknya di multipolar. Beberapa yang ikut di multipolar masih banyak sih, kayak Mas Dedi kayaknya pernah di multipolar sebentar tapi kayaknya. Terus Franz juga itu alumninya multipolar, almarhum Santo juga multipolar, yang Elin 88 ya. Jadi ada beberapa banyak yang di multipolar gitu ya. Multipolar ini perusahaan IT pertama sebetulnya yang TBK. Nah itu di situ cukup lama.
saya hampir 9 tahunan gitu ya di Multipolar, baru ke Lipo Bank ini sebenarnya juga bukan pindah, hanya penugasan penuh. Karena kebetulan yang pemiliknya kan sama. Multipolar sama Lipo Bank itu Lipo Group ya. Jadi kalau waktu itu ada krisis di IT di Lipo Bank, saya salah satu tim task force-nya yang suruh pindah ke Lipo Bank untuk handle. Sebelum ternyata memang programnya sebelum dijual ke CIMB itu, karena istilahnya masa mau jual mobil kondisinya lagi rusak gitu, jadi dibagusin sampai jalan baik gitu ya. 2003 saya pindah ke KPSG sampai 2014. Jadi memang saya cukup panjang-panjang di tempatnya itu, jarang yang pendek-pendek, panjang-panjang. 2014 pindah ke Aris itu juga nggak pindah karena itu satu grup. Saya ditarik untuk handle cloud waktu itu, teknologi yang baru yang sekarang lagi rame ya, untuk memulai service baru. 2018 saya akhirnya sudah lulus gitu ya, boleh dibilang, dari ini bekerja di tempat profesional, sekarang sedang memulai startup baru. Nah ini startup tapi pelakunya udah nggak lagi muda-muda gitu ya. Cuma nanti ini bagus sekali sebetulnya yang saya lihat, kalau kita sudah mengalami banyak itu, sebetulnya startup butuh sekali keilmuan yang tidak hanya di teknis. Karena untuk bikin survive company itu ternyata banyak itu aspeknya, nggak cuma urusan teknis. Ada marketing, finansial, ada urusan HR, ada urusan legal, macam-macam. Jadi memang harus dilengkapi karena banyak presentasinya katanya yang gagal itu jauh lebih banyak. Yang bertahan sampai 3 tahun tuh paling di bawah 5% gitu. Karena banyak kan komponen lainnya nggak punya. Jadi nanti mungkin juga pelajaran nanti buat adik-adik yang mungkin sering diajarin sama dosen-dosennya untuk segera jadi entrepreneur. Saya pernah berdiskusi panjang itu sama beberapa dosen, saya bilang harusnya jangan masuk langsung ke startup, bikin sendiri ya. Harus ada mentoringnya. Karena kalau istilahnya survivalnya kecil, itu kayak orang ngejeburin ke dalam itu terus biarin aja gitu, yang survive sedikit gitu. Kan sayang sebetulnya. Nanti kita coba cerita beberapa ini. Startup ini ada 2 kebetulan berbarengan karena ada beberapa teman langsung senang. Yang pertama adalah tema artificial intelligence yang beberapa waktu lalu saya diminta sharing di kampus untuk sharing dengan Elins ya. Tapi itu khusus Elins waktu itu. Bulan Juni apa Juli ya? Juli awal kalau nggak salah ya. Juni-Juli lah gitu. Nah itu lagi dibuatkan untuk program bagaimana bisa berkolaborasi dengan kampus untuk menggodok bareng antara industri dan kampus berkolaborasi. Nah yang kedua yang menarik juga ada kedua, ini ada bentuk passion adalah untuk membantu micro finance. Mungkin nanti juga ada beberapa ide, usulan nanti mungkin kalau bisa dipertimbangkan buat PMK, kita ini sebetulnya kan wadah yang sangat bagus, wadah yang sangat solid sebetulnya. Nah, wadah ini yang perlu kita bisa perkaya lagi dengan hal-hal yang bagus gitu. Nah, kalau cerita sedikit mengenai family-nya, nah ini foto-fotonya. Saya anak keempat dan saya juga jadi sekarang punya 4 anak juga. Kebetulan ada yang pertama anak saya tuh twin sebetulnya, kembar. Jadi tadi beberapa yang baru kuliah, kalau saya malah sudah lulus, barusan lulus gitu ya. Yang pertama si Andrew itu baru lulus dari Waseda di Jepang, satu lagi yang Kevin Timothy di NTU. Nah yang menarik di NTU itu ikut jurusannya mamanya, ikut math. Saya bilang, kamu belajar math nanti ngapain itunya gitu. Katanya dia bilang, saya hobinya math, sekarang jadi dosen malah bisa
sana di NTU. Ya syukurlah saya bilang kalau kamu punya passion gitu ya. Saya bilang math aja belum. Sekarang kalau udah ngobrol sama dia, math-nya udah jauh, udah nggak nyampe gitu. Sebenarnya sampai SMA pun juga sudah nggak bisa ngejar sebetulnya, udah banyak hal yang baru ya. Yang ketiga yang masih SMA jadi jauh jaraknya. Yang ketiga, yang keempat jauh-jauh gitu ya. Yang keempat si SD gitu, dia masih kecil. Nanti buat nemenin saya gitu kali ya di sini karena yang dua ini sudah siap-siap nggak mau pulang gitu. Biasanya kalau di sekolahin jauh-jauh itu pulang paling sulit tuh. Cuma saya udah wanti-wanti jangan pindah warga negara gitu ya. Jadi saya bilang itu boleh di luar tapi jangan pernah lepasin gitu. Ya, nah saya masih di warga negara, jadi saya bilang nanti suatu saat mungkin kamu kalau dibutuhkan balik gitu untuk bisa bantu di sini. Nah cerita mungkin beberapa yang karir itu saya mungkin detailkan, ada beberapa yang menarik. Ya, jadi memang saya panjang-panjang. Ini nih menariknya adalah saya termasuk tipe mungkin yang diajar Tuhan untuk boleh setia gitu ya. Jadi saya bilang, tapi ya bisa juga di sisi yang lain, mungkin jangan-jangan nggak laku tempat lain gitu ya. Tapi ya Tuhan bilang kamu tetap aja setia di situ gitu ya. Jadi ya dari multipolar itu saya udah nggak pernah mikir-mikir nyari tempat yang lain gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai terakhir dikasih posisi sampai di level VP gitu di multipolar. Baik ke Lipobank dipindahkan sebentar itu untuk task force. Terus pindah itu udah jadi director, di situ belajar banyak juga, digembleng sama Tuhan juga untuk belajar, tetap setia, tetap humble gitu ya untuk karena beda banget sebetulnya memang cara-cara kalau sekarang sudah jadi di operation di director itu tidak lagi kelihatannya detail, tapi di situ malah saya belajar banyak detail sebetulnya. Tuhan memang ternyata sedang persiapkan untuk tidak hanya teknis. Kamu belajar yang lain, bisa tahu mengenai lain. Saya belajar juga sebetulnya kalau di kuliah saya sempat ngambil yang S2 juga di UPH, dapat program dari multipolar sebetulnya untuk sekolah lagi gitu. Jadi banyak yang dilengkapin sama Tuhan itu untuk tidak hanya belajar teknis, tapi belajar yang lain. Belajar operation di KPSG itu belajar banyak mengenai SR. Malah belajar mengenai bagaimana menghandle tim, bagaimana menyiapkan tim, bagaimana memanage tim gitu ya. Di situ lebih banyak. 11 tahun sampai di terakhir ditarik di salah satu anak perusahaan lagi yang di grup sedang merintis baru untuk cloud. Sekarang sih memang lagi rame semuanya cloud ya. Di situ pegang ini sebelum di go public kan. Jadi sekarang memang kebetulan ini undernya Anabatik Group yang mungkin ada salah satu lagi perusahaan IT Anabatik gitu ya. Yang baru aja go public di tahun 2016 apa 17, 16 go publicnya. Nah itu juga dan sudah dimasukin investornya sekarang Jepang malah, jadi itu juga belajar banyak, belajar ketemu sama asing. Jadi ternyata sekarang banyak sekali perusahaan asing yang masuk di Indonesia, itu juga membawa banyak perubahan, membawa banyak culture yang beda jauh. Jadi di situ belajar. Mungkin kalau beberapa mas-mas yang lain kemarin sharing, kayak Mas Franky, Mas Hero sering keluar negeri, malah belajarnya langsung di sana. Sekarang kebalikan, dianya ke sini gitu ya. Jadi sama juga secara culture itu beda jauh ya. Jadi di situ saya juga belajar selama 4 tahun itu. Setelah sudah ini, saya rasanya sudah mulai mantap untuk boleh memulai ini. Tapi kalau di zaman sekarang kan mulai bisnis baru, istilah kerennya startup gitu ya. Jadi memang buat baru.
Ada 2 topik yang tadi itu artificial intelligence. Ini menarik nanti kalau adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, pengen magang, pengen berkolaborasi itu saya sangat terbuka. Karena sebenarnya saya juga sudah dijalin kerjasama dengan MIPA bahkan. Dari tahun 2018 itu saya signing tuh sebenarnya sama dekan MIPA gitu untuk salah satu tempat kalau mau berkolaborasi untuk magang gitu. Tapi memang masih belum banyak, mungkin karena waktu itu masih jauh ya. Tapi sekarang kan dengan pandemi, dengan hal-hal yang baru ini bisa dilakukan secara remote, secara online. Tidak harus physically harus ke Serpong, karena kebetulan saya base-nya di Serpong nih, di Tangerang ya. Jadi waktu itu mungkin kendala yang terbesar adalah jauh gitu lokasinya. Biasanya kalau kos di sana pindah ke kos itu dia kebingungan. Mulai sekarang sudah bisa, tidak perlu lagi itu. Yang kedua yang microfinance itu. Nah ini karena saya hampir 20 tahun berarti ya, itu baik multipolar maupun anabatik itu fokusnya customer-nya adalah bank. Fokusnya bank, fokusnya perbankan gitu ya. Nah, saya melihat sebetulnya di Indonesia dalam beberapa tren terakhir ini, Indonesia itu kan penduduknya hampir 270 juta lebih ya, mungkin sekarang 275-an kali ya. Itu ternyata yang memiliki akun di bank ini banyak banker sih, kayaknya ada Pak Nelson di sini ya. Itu kalau saya nggak salah datanya itu paling cuma 70-80 juta gitu yang punya akun di bank. Artinya sebetulnya masih banyak sekali rakyat kita itu memang yang tidak tersentuh layanan finansial langsung. Nah, mereka sebetulnya berjibaku banyak di bawah yang unstructured. Artinya kalau secara mengakses juga itu jadi butuh cost yang lebih tinggi. Makanya ketemu beberapa yang misalnya loan shark, ada yang sekarang juga beberapa yang bank keliling segala macam dan sistem enggak ini. Nah, sebetulnya di Indonesia punya wadahnya yang bagus. Ada namanya koperasi gitu. Nah, koperasi itu di Indonesia ternyata banyak sekali. Ternyata sekarang koperasi kan kalau di kepala kita tuh mindset kita kalau dengar itu pasti udah jadul lah, udah amburadul gitu orang-orang lama, dan kalau sering muncul juga selalu yang bermasalah. Karena memang ternyata dia tidak pernah tersentuh untuk dibantu secara sistem yang bagus. Kalau di bank kan sudah sangat rapih gitu ya. Kalau ada yang ngemplang sedikit, nunggang sedikit, pasti semua bank tahu gitu. Karena istilahnya sekarang sudah punya sistem informasi yang sangat terintegrasi. Nah, mereka belum punya. Nah, mikro, sebetulnya Indonesia sangat bergantung kepada mikro. Di kala pandemi ini pun sebenarnya yang paling bisa survive sebetulnya mikro, tapi yang paling segera berdampak juga memang mikro. Nah, kita bangun platform untuk mikro, silakan dinikmati sehingga dikelola dengan baik. Sistemnya sudah ada di situ, nanti saya mungkin cerita sedikit. Jadi mohon izin nanti ada sedikit pesan sponsor nih, Mas Hero. Jadi kalau buat adik-adik tahu apa yang dilakukan itu nanti saya share ya, saya coba ambilkan. Ya, silakan feel free ya. Setelah topik ini ya nanti ya. Jadi tapi saya merangkum dari perjalanan yang sudah hampir 25 tahun ini, yang saya rasakan adalah itu yang buat perjalanan secara spiritual saya itu adalah saya memang diajarkan untuk setia. Tapi saya ngambilnya dari poin-poin yang paling kecil aja, setia dari hal yang kecil. Apa itu? Ternyata saya pernah dapat sesuatu yang rema gitu ya waktu zaman-zaman kuliah gitu, bahwa memang harus belajar untuk setia. Dalam hal ini adalah saya ngambil temanya yang sangat unik mengenai persembahan. Setia dalam perkara kecil. Jadi saya nggak tahu waktu di kuliah itu saya juga pernah jadi asisten dosen kalau nggak salah ya. Pertama kali yang dapat income itu wah luar biasa buat saya, itu dapat
istilahnya gaji sebulan itu hampir 80% saya punya ini punya uang jajan yang untuk 6 bulan. Biasanya kalau dikasih itu memang 1 semester gitu dari orang tua, nunggunya biasanya pakai wesel. Jadi hampir kalau lagi nunggu-nunggu itu sering bolak-balik ke MIPA Utara ya. Kalau yang dekat Mirota itu MIPA Selatan atau MIPA Utara ya? Selatan. Ya, Selatan, berarti MIPA Utara yang agak baru itu. Yang wesel sering di MIPA Utara kalau wesel. Ya, di MIPA Utara. Lihat di papan, kalau sudah ada ntar saya naik, kalau belum ada balik lagi. Jadi memang masa-masa itu begitu dapat ini, saya nggak tahu waktu itu kayaknya dapat rema dari Tuhan untuk kasih itu. Jadi walaupun sebenarnya pengen banget gitu ya menikmati gitu, tapi ya nggak tahu itu sesuatu yang saya cuman dapat remanya itu. Jadi saya belajar ini mengenai kalau saya ternyata baca-baca lagi, memang ini ada. Ini sedikit kutipan ayatnya nih ya, tapi jangan dibahas jadi khotbah karena saya nggak bisa nih untuk khotbahinnya gitu ya. Jadi ini dibilang setia dalam perkara kecil, Matius 25 ayat 21. Nanti silahkan diuntungkan ada satu lagi poin yang saya masuk ke yang ini. Nah, saya kan dapat yang ini di Amsal ini dengan harta pertama. Jadi khusus yang pertama itu saya masih ingat kayaknya waktu itu dikasihin semua malah. Jadi saya coba belajar untuk mengimani ini. Terus saya mulai setia. Jangan lupa bayar per bulan. Walaupun topiknya banyak, kalau sekarang di internet, di YouTube itu ada yang banyak bahas segala macam, tapi saya nggak masuk ke yang ke ranah sana gitu ya. Cuman ini rema buat saya untuk jagain. Puji Tuhan, moga-moga Tuhan terus jagain, untuk terus setia gitu dalam berapapun yang kita dapat. Sisihkan, jangan sisahkan katanya. Sisihkan, karena itu bukan hakmu. Kasihkan buat itu. Nah, saya mau belajar. Ya puji Tuhan, nanti kalau suatu saat sekarang istilahnya per bulannya bisa 10 kali dengan gaji saya yang awal-awal gitu. Jadi bisa dibayangkan Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi untuk itu dia juga akan menjaga untuk yang setia gitu. Jadi mungkin temanya buat saya itu saya diajar Tuhan untuk setia dari yang susah. Kenapa buru-buru tadi memang nggak ada. Waktu pindah ke Jakarta tuh nggak punya apa-apa juga. Mungkin pernah sempat ketemu Mas Hero, Mas Santo gitu ya, dari kos-kosan gitu-gituan tuh. Ya seru gitu. Gaji ya pas-pasan gitu ya, tahu gitu. Tapi ya Tuhan mau ajar terus gitu. Ya sekarang puji Tuhan sudah bisa menabung, udah bisa punya buat beli rumah. Waktu beli rumah pun juga Tuhan luar biasa. Sebenarnya kalau dibilang suruh beli itu, kalau dihitung-hitung gaji nggak bisa gitu. Bolak-balik di KPR tuh nggak bisa. Saya juga bingung juga kenapa bisa beli ya waktu itu ya. Jadi nggak tahu sampai kapan tuh Tuhan pernah kasih spesial bonus gitu nih buat ininya. Terus saya dibeli buat DP. Waktu pengajuan KPR juga sebetulnya kalau hitung-hitungan gaji nggak masuk. Ini ada beberapa yang banker di sini itu kan pasti tahu gajinya segini, itu cicilannya bahkan hampir lebih 90 apa hampir dekat-dekat dengan gajinya. Saya bilang, kok bisa ya disetujuin? Ya saya cuma punya ini aja, dibilang, Pak bikinin dong yang ini. Terus dibilang, ya udah nanti pokoknya kalau gaji setahun sih saya cukup, dia bilang gitu. Tapi kan belum pasti ya, tapi pokoknya kalau dapat bonus mungkin cukup gitu. Tapi nggak tahu tuh disetujuin sama, dan banknya nggak main-main yang disetujuin itu. Citibank itu kan bank yang not that very easy ya kalau untuk itu ya, sangat proper. Jadi di situ banyak sekali yang Tuhan bela gitu untuk bisa itu nyicil rumah sampai bisa sekarang punya. Nah saya melihat benang merahnya dari sana cuman ini saja yang saya mau bagikan buat mungkin teman-teman, terutama adik-adik yang masih muda ini. Hal ini saya merasakan sesuatu yang spesial gitu ya. Kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, itu saya ambil temanya remanya adalah saya mengembalikan perpuluhan,
saya menyediakan untuk Tuhan untuk jaga komitmen yang seperti itu. Nah, sampai di ini. Ternyata kalau saya kupas lagi baca, oh memang ternyata Tuhan sudah ada itunya. Dan bahkan Tuhan bilang itu perpuluhan itu bukan miliknya kita memang. Kalau kita ngambil malah sebetulnya itu Tuhan yang mau uji adalah komitmen. Kan itu sudah bukan milik kita. Jadi saya mengimani baik itu yang itu dan saya itu dapat terima banget kalau yang itu. Terus hal-hal yang membuat tetap Tuhan bela itu ya itu memang sangat nyata. Dari mulai tadi misalkan dapat rumah, terus bisa dapat promosi apa segala macam itu kuncinya sebenarnya ya nggak spesial amat gitu saya gitu. Walaupun memang saya juga yakin alumni UGM itu orangnya spesial gitu. Walaupun kalau di awal waktu ketemu biasa kalau ketemu nih gelombang rekrutan baru, ketemu ada yang dari UI, dari Trisakti, dari mana, UGM itu paling jauh gitu ya, di awal-awal gitu. Kalau saya itu sebenarnya waktu diterima di Multipolar dikasih ultimatum sama bos saya itu, kamu diterima asal, dia bilang gitu ya. Kamu segera kejar apa TOEFL kamu. Nah, UGM itu kan paling susah gitu dulu bahasa Inggris. Lawannya sama anak Trisakti, nah UI yang sudah terbiasa gitu. Siapa gitu kan untuk belajar. Tapi ya begitu masuk banyak sekali anak-anak dari UGM juga bisa melejit dan survive lebih tangguh gitu ya. Karena memang kita memang dilatih militan ya. Cuman kita memang sekarang kan dalam masa-masa yang sekarang kayaknya tampil itu juga sesuatu yang perlu dipersiapkan. Kalau dulu kan UGM istilahnya low profile sekali ya. Jadi kalau sini kan saya diledekin aja awal-awal. Tapi saya lihat banyak sekali juga yang survive dan bagus-bagus di perusahaan. Tetap humble, tetap kuat, tetap teguh gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya hal yang bagus untuk kita bisa terus kuat. Mungkin itu temanya. Nah, tapi sedikit saya sekilas yang tadi yang AI ini. Jadi ini ngomongin robotik, tapi ngomongin yang teknologi yang baru. Jadi untuk anak-anak adik-adik yang lagi komputer sekarang artificial intelligence lagi ngetren. Saya buat yang ini sekarang cukup banyak. Salah satunya kemarin saya lupa mau ngasih tahu Mas Franky. Jadi Quizlab menjadi customer-nya saya juga. Jadi ini beberapa ininya. Nah, sebentar lagi mau launching. Nama robotiknya kalau Quizlab kalau nggak salah namanya Selvia ya. Jadi sekarang sudah banyak yang bisa melakukan hal-hal yang automation secara intelijen. Intelijennya ini bisa belajar gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan secara programming itu. Banyak anak-anak muda yang ngerjain sebetulnya, bukan saya yang sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda programmer yang sudah canggih-canggih gitu ya. Paling kita memberikan idea, direction aja untuk kerjainnya seperti apa. Jadi sekarang sudah banyak tuh. Jadi kalau nanti mau nanya ke customer service segala macam tuh, jangan-jangan yang layani sebenarnya sudah robot sekarang. Karena katanya di zaman sekarang netizennya tuh nggak tidur gitu ya. Jadi bayangkan di company-nya nanti gimana caranya untuk menghandle untuk nggak tidur. Ini sudah banyak. Ini yang lagi dikolaborasi dengan MIPA. Kalau mau punya program magang, silakan welcome untuk bisa dikolaborasi untuk belajar. Topik-topiknya menarik karena ini adalah berhubungan dengan artificial intelligence yang bisa membantu mengotomasi. Jadi memang eranya kan ke depan banyak sekali hal yang di-automate ya. Katanya nanti juga beberapa posisi-posisi yang rutinitas itu akan beberapa di-replace oleh automation ini. Nah, memang kita harus siap untuk pindah ke dalam yang lebih strategik lagi. Terus yang satu lagi yang ini yang microfinance. Nah, ini yang mungkin saya mau agak highlight sedikit karena ini menarik. Saya pikir
saya jadi kepikiran PMK harusnya bisa melakukan ini. Jadi kita membangun platform untuk yang kalangan bawah, untuk yang mikro. Jadi ini ada sedikit rasa istilahnya merah putihnya gitu ya, karena kita sekarang melihat bangsa Indonesia ini menjadi tempat yang paling terbuka dari serbuan atau apa dari negara-negara lain. Sebenarnya hampir sudah tidak ada lagi yang bisa dikuasai atau dikelola sendiri oleh bangsa Indonesia. Saya pernah diskusi panjang lebar sama salah satu petingginya di BUMN itu, spending terbesar sebetulnya yang untuk ngabisin devisa adalah bayar IT, betul, baik hardware maupun software. Jadi kita bisa dibayangkan, jadi kalau sering ada demo-demo gitu ya, nggak suka sama ini, nggak suka sama ini, bilang jangan kelewatan, nanti kalau sananya marah kita pusing loh. Amerika embargo semua mesin komputer server yang di bank-bank itu dari sana, kalau dia nggak mau kasih spare part-nya, kita bisa apa? Gak usah jauh-jauh, dia bilang handphone kalau nggak dikasih dari sono, kita pusing juga, dia bilang gitu kan, kita nggak ada. In fact, jadi sebenarnya kita akan masuk ke ranah yang lebih strategik. Sebenarnya nih Mas Ari, ini banyak nih harusnya dikumpulin beberapa tenaga-tenaga ahli untuk bisa bikin software yang sendiri. Jangan lupa juga, perbankan di Indonesia, software terbesarnya, terbanyaknya disupport oleh negara yang sekarang Mas Dedi lagi kunjungin. Yang kita sering suka ribut urusan lagu, urusan tari, diklaim sama dia. Gitu. Semua software dari sono. Tapi orangnya sebenarnya dari kita juga yang ngerjain. Jadi memang sangat ironi gitu ya. Ini adalah bagaimana kita mengembalikan untuk kedaulatan. Ini adalah salah satu titik yang bisa kita jagain, bahwa ini tetap menjadi merah putih. Hampir di semua lini itu sudah tidak lagi kita bisa kontrol sebetulnya. Hampir. Jadi tinggal mikro nih yang belum dijamah. Karena tadi itu terlalu tidak ada sistemnya. Nah, once itu masuk, itu lebih bahaya lagi karena kita sudah hampir sudah teranjang dari atas sampai bawah gitu, udah kelihatan semua. Karena katanya kan salah satu ketahanan bangsa ini juga perlu dijagain adalah resources sampai ke yang paling dasar. Adanya di mikro di situ. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita bantuin mikro untuk bisa dia survive. Bagaimana membuat mereka punya ini. Jadi kita punya sistem membantu UMKM digitalkan, tidak perlu tidak perlu macam-macam gitu ya. Jadi kita siapkan yang level enterprise untuk mereka nikmati. Bentuknya adalah sebetulnya kita itu kan sangat koloni gitu. Kita tuh bentuk komunitasnya sangat kuat. Indonesia itu sangat kuat. Banyak sekali komunitas-komunitas yang solid gitu sebetulnya. Tapi tidak ada wadahnya yang secara modern, secara digital itu untuk dibuat menjadi ini sesuatu yang solid gitu. Kita bisa lakukan banyak hal di situ sebetulnya, dari mulai bisa untuk bertransaksi, kita untuk bisa berkolaborasi, berinteraksi antar sesama anggota, tapi dimiliki oleh sendiri, tidak lagi keluar. Sekarang malah dimilikinya sama Goto sekarang gitu yang lagi tren itu. Tapi itu sudah bukan merah putih lagi loh, jangan salah. Bukan merah putih lagi gitu. Jadi sudah di luar sana sebetulnya. Jadi jangan heran kalau nggak ada gitu. Nah, kita bisa lakukan ini. Nah, saya punya ide, ternyata di saudara kita yang lain itu gimana nih kalau kita PMK, kita wadah yang sudah bagus ini, yang rutin, yang bentuknya mungkin tidak hanya WA group atau bentuknya sharing gini, tapi lebih banyak berinteraksi untuk bisa mengelola hal-hal yang lebih hidup lagi. Saya yakin banyak sekali talent, banyak sekali keahlian yang kita bisa sinergikan satu dengan yang lain.
banyak yang bidang-bidang yang ahli di mana gitu ya. Nanti kita bisa kolaborasikan, kita bisa bentuk bahwa PMK MIPA ini punya banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya punya ide untuk gimana kalau kita buat koperasi gitu ya untuk PMK MIPA. Saya punya benchmark-nya ternyata karena kebetulan yang platform ini saya lagi diminta untuk bantuin salah satu provinsi yang banyak Kristennya, tapi saya belum boleh sebutkan dulu gitu ya karena ini program eksklusif gitu ya, bagus. Tapi pemerintahnya sangat serius untuk tolong dibantuin di digitalisasi sistemnya itu untuk ini. Dan mereka memang sangat kasihan karena tidak punya itu. Nah, tapi bagusnya begitu digabungkan, itu menjadi sesuatu yang bagus sekali. Dan sebenarnya kayak koperasi itu kan salah satu yang digagas oleh pendiri kita. Ini bentuk ekonomi yang paling cocok sebetulnya buat Indonesia itu adalah kooperatif. Koperasi itu sebetulnya in hybrid. Ada kapitalnya, tapi ada sosialnya. Karena not only taking the profit, tapi esensinya adalah mensejahterakan seluruh anggotanya. Di saudara seiman kita yang di Katolik itu ternyata dia sudah punya. Mungkin teman-teman boleh lihat tuh namanya CU, Trade Union. Bahkan ada namanya World Council ininya. Itu bisa dibayangkan seluruh dunia itu ada sebenarnya hampir digagas itu. Jadi kalau dari datanya ini ada hampir sampai bentar. Ada boleh barusan aja tak cari di Wikipedia-nya biar nggak salah gitu ya. Sekarang update-nya adalah ada 118 negara dengan ada 85 ribuan kredit union gitu ya. Anggotanya ada 274 juta dan asetnya bisa 2,2 triliun US dollar. Bisa dibayangkan. Huge sekali kalau kita berkompak gitu ya. Dan memang kalau Katolik kan memang sangat solid secara struktural gitu ya. Tapi saya yakin Kristen juga walaupun dengan model sporadisnya itu bisa di merge jadi satu untuk kita bisa berkolaborasi. Ini yang mungkin saya coba idekan, lontarkan untuk PMK sehingga ada bentuk yang konkret yang bisa terus dan bisa menjangkau lintas tadi itu angkatan ya. Jadi kita tidak lagi melihat itu dan kita bisa saling berkolaborasi di dalam satu platform yang bagus. Itu sekarang sudah sangat mungkin, sudah sangat ini tinggal kita menikmati. Nah, kalau karena sudah ada gitu, ada yang lain-lain. Nah, betul, cuman itu not belong to us gitu ya, tidak menjadi bagiannya merah putih. Gitu. Nah, ini bagian wujud untuk kita bisa menyiapkan wadah untuk kita bisa melakukan ini. Bagaimana kondisi kalau di Indonesia seperti ini? Di Indonesia ada 120-an koperasi untuk menjadi pengetahuan saja. Yang ikut join 20-an juta lebih gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang belum. Tapi ini pun yang sudah join juga bagus sekali. Sudah banyak sekali. Kita nggak tahu karena ini under di grassroots gitu dan kita mungkin nggak pernah tahu gitu. Mungkin kita tahunya kalau yang angkatan-angkatan kepala 8 ini tahunya KUD guys, segala macam masih dengar, tapi kalau sekarang sudah nggak dengar gitu itu apaan gitu ya. Enggak ini. Ternyata banyak sebetulnya, tapi mereka itu memang tidak dijamah, terutama yang tidak bisa dapat fasilitas bagus. Mungkin itu aja Mas Hero dari saya, jadi mohon maaf kalau ada kepanjangan. Mbak Eni, itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yulianto sharingnya yang sungguh kalau buat saya pribadi seperti apa ya, kayak bawa ke perjalanan yang ke depan tuh kayak yang futuristik gitu loh. Kita tuh ada visinya mau kemana grup WA ini. Baik sekali yang sudah kami dengarkan Mas Yulianto. Saya memberi kesempatan kepada Mas Mbak yang lain jika ingin bertanya kepada Mas Yulianto mengenai hal apapun. Mengenai yang tadi disampaikan atau boleh juga misalnya mau tanya Mas Yulianto
hobinya apa nih gitu. Kalau sehari-hari selain hal yang hebat-hebat tadi, hal sederhananya apa? Misalnya saya mulai deh olahraganya apa Mas Yulianto nih? Gitu ya. Olahraganya sebenarnya saya cukup senang juga ada main bulu tangkis, tapi sekarang sudah nggak begini lagi ya. Apalagi sekarang lagi heboh di Olimpiade gitu ya. Yang kedua saya juga hobi main catur gitu ya. Dulu kalau di kos-kosan sama Mas Hero sering main catur tuh. Deket. Menang siapa Mas? Menang siapa? Menang gua. Sempat Kalau- dulu ikut kalau Yulian- bantu MIPA ya, dapat medali emas dulu zaman Wis, mantap. 90 ya, nggak salah. 90-an ya? Oh. 90-an ya, Ocep, waktu Bang bis Ocep. Natalis. Bis Natalis. Yang Ya. jelas saya akui dulu di SMA saya jagoan, tapi kalau melawan Mas Yulianto ini takluk ini memang hebat Mas ya. Caturnya hebat. Dulu Tanya saya Mbak ini, Eni, saya akui. Monggo Mas Ari. Mas Yulianto, saya mau tanya tentang platform digital tadi. Ya, Mas Ari. Cara mengenerate duit itu dari mana? Kalau sudah dibikin, Ya. terus Mas Yulianto cara generate duit dari mana? Oke, buat komunitasnya ya. Jadi gini, jadi komunitasnya itu semacam mempunyai platform itu sendiri. Jadi walaupun platformnya ini disediain oleh kita gitu, tapi sebenarnya komunitasnya akan menikmati. Misalkan setiap perdagangan yang situ pengelola komunitasnya bisa menerapkan gitu. Misalkan kayak transaksi itu ada fee-nya 0,5% gitu ya. Ya itu nanti akan masuk lagi sebetulnya buat siapa? Buat nanti dibagi lagi juga ke anggota sebetulnya. Tapi dipegang dulu oleh pengelola, terus nanti boleh dibagi lagi. Kalau di koperasi itu bentuknya namanya SHU, surplus hasil usaha gitu ya. Jadi kegiatannya itu yang bilang dari, oleh, dan untuk itu untuknya di situ. Jadi untungnya di situ. Tapi sebelum dibagi biasanya dipotong dulu biaya pengelolaan gitu kan. Kalau memang ada menempatkan orang-orang yang mengelolanya biar lebih profesional, lebih fokus gitu ya, masukkan dalam biaya operasional. Itu kan kita kan nggak boleh mengumpul dana orang sembarangan kan? Nah, bentuknya koperasi jadi boleh. Tapi kan harus terdaftar di Bank Indonesia dulu. Nah, itu hebatnya. Jadi koperasi itu salah satu bentuk usaha di Indonesia selain PT, selain BUMN. Koperasi punya kewenangan penuh, sebetulnya hampir sama kayak bank, Pak. Boleh. Nah, ikutnya tidak di BI dan OJK, ikutnya di Kementerian Koperasi. Ada itunya, Pak, legal standing-nya. Memang betul, itu akan masuk ke situ. Nggak, artinya kan itu kan ada sekitar 12 juta member kan? Kalau total tadi yang saya baca di peta Indonesia tadi ada 20-an lebih. Ya, 20-an lebih. 20 juta member. Ya. Kalau masing-masing member aja per bulan dia store berapa, misalnya 50.000, Ya, 50.000 kali 20 juta udah berapa? Dan betul. duit itu kan nggak kecil. Betul sekali. Lah itu mau disimpan di mana? Dikelola oleh koperasi. Nah, koperasi biasanya akan menyalurkan lagi kalau ada anggota yang membutuhkan pembiayaan untuk modal usaha, untuk biaya-biaya yang lain. Itu dimungkinkan jadinya, Pak. Semacam simpan pinjam gitu Mas ya? Bisa, tapi bisa juga bentuknya usaha, Bu. Oh, oke. Jadi bisa usaha. Jadi misalkan kalau kita ada nih anggota kita yang butuh untuk saya butuh permodalan gitu. Karena tadi saya bilang di Indonesia yang bisa mengakses perbankan itu cuma 70-80 juta. Yang tidak bisa mengakses itu banyak sekali. Nah, kita bisa menjadi saluran untuk itu. Oke. Gimana, Bung Ari? Sudah cukup jelas atau mau lagi? Jelas. Tapi itu kan, saya kayaknya mau aku 1 menit aja Bang Nelson ya. Itu kan investasi perangkatnya kan luar biasa tinggi tuh. Duitnya dapat dari mana, Bas? Yang siapa? Platformnya? Platformnya. Oh iya, platformnya nanti berbayar, namanya membership. Jadi setiap satu anggota katakanlah berbayar. Tapi kemarin sudah dihitung-hitung antara 1.000-2.000 rupiah saja per bulan itu dimungkinkan.
Jadi untuk kelompoknya ini. itu, karena ini ada sisi tadi sosialnya. Jadi kita tidak mengecas kalau ke bank kayak di banknya yang sekarang bekerjanya Bang Nelson ya harus bayarnya mahal gitu, miliaran. Tapi kalau yang ini bayarnya kita urunan, istilahnya gitu. Satu orang berapa gitu per bulan. 1.000, 2.000. Boleh buka lagi Bung Ari teori mengenai koperasi. Kalau koperasi itu kan anggotanya masing-masing ada simpanan khusus, ada simpanan wajib setiap anggotanya. Biasanya begitu kalau mau main koperasi. Mungkin Belia di koperasi namanya? soalnya. Ya. Koperasi Angkatan Laut. Ini beliau ini ketua koperasi Ya. Angkatan Laut. Ya. Koperasi Ya, memang ini utamanya simpanan, namanya pertama simpanan pokok biasanya. Ya. simpanan pokok ya, simpanan pokok, simpanan wajib. Betul. Sama sukarela. Ya. Ya, sukarela. Nanti bisa aja kita perdalam ini. Saya perlu sharing juga karena saya kebetulan tadi disebut saya tuh jadi sekarang itu kegiatan saya jadi Kapus Kopal, jadi Kepala Pusat Koperasi Armada 1 di Jakarta. Wow. Nah, nanti bisa diskusi sama Mas Yulianto nih. Mudah-mudahan tadi kok ada koperasinya, waduh, boleh juga nih karena nanti kalau perlu kita alumni MIPA bikin koperasi sendiri nanti pinjam ruangan di tempat saya gitu untuk ngantor. Gitu. Siap. Ya. Justru tadi Wah, siap langsung gayung bersambut ya. idenya Iya. tadi itu buat PMK, jadi kita punya wadah yang kalau nanti termasuk ini, mohon maaf saya potong sedikit, tadi misalkan keuntungannya itu kita alokasikan bisa juga dananya untuk dana sosial, dana misalkan tadi ada kedukaan, ada apa, semuanya bisa di-cover dari situ, tanpa harus istilahnya kayak kemarin mesti ngumpulin terus yang beritu. Iya. Ada wadah yang bagus yang di situ. Dan kita punya gitu, jadi tidak istilahnya kagetan ya ada ini, kita siapkan di situ. Ya, Ya, terima Mas kasih Hero, Mas Yulianto. Bung Ari sudah cukup Bung Ari? Cukup. Baik, berikutnya tadi Bang Nelson kayaknya ada mau tanya nih. Ayo Bang. Oke, terima kasih. Kalau Bang Nelson Bang nih, Nelson. jangan berat-berat ya Bang Nelson. Enggak berat. Saya sama kesannya ya dari pemaparan Mas Yulianto malam hari ini, kita disegarkan tanda petik untuk dibawa ke masa depan ya, futuristik begitu ya. Dan apa yang disampaikan itu memang saat ini menjadi tren ya. Jadi cuman di dalam pikiran saya itu agak mix ya. Mix ini antara surgawi apa duniawi nih ya. Contohnya misalnya mengenai startup ya. Startup itu kan bisa dimonetize ya. Jadi ide apapun dari kita kalau memang idenya bagus, bisa menjangkau banyak orang, bisa dibuat platformnya, bisa dijual ke founder ya, entah itu dari grupnya Amazon atau grupnya siapa itu namanya kalau di Indonesia ini Mardigu ya, Mardigu, wah itu bisa jadi uang tuh ya. Jadi kalau di startup gitu. Contohnya sekarang ini seperti yang disampaikan Mas ini tadi Mas Yulianto, ada namanya startup yang digagas oleh anak-anak muda di Jogja dan sekarang itu dia membantu UKM. Nama startupnya itu Santara. Mungkin Mas Yulianto tahu ya, Santara. Santara itu ya, sebetulnya singkatan dari Saudagar Nusantara yang saya dengar. Jadi dulu VOC, katanya gitu ya, VOC itu kan menguasai lapangan kerja, menguasai perdagangan. Sekarang melalui Santara ini, UKM yang punya modal kecil tapi usahanya bagus, itu kita jadi investor. Saya sendiri jadi investor di situ. Ya kan? Investornya 500.000, 100.000, mahasiswa banyak. Keuntungannya ada. Jadi per 3 bulan, per 6 bulan, itu kita dapat dividen.
itulah yang dilakukan oleh grup Santara ini, digagas oleh anak-anak muda di Jogja itu, udah dapat restu OJK. Jadi misalnya Mas Hero punya usaha sate gitu loh, ingin buka cabang, tapi nggak mau pinjam dari bank, nggak mau pinjam, ya. Nah dia masuk ke grup ini jadi member, dia bilang prospektus usaha saya begini, ini akan saya buka, saya butuh berapa dananya, misalnya Mas Hero butuh dana 1M, udah dalam tempo sesingkat-singkatnya investornya masuk seminggu, 1M itu bisa ngucur, dikelola oleh Santara ini, anak-anak muda ini. Jadi mungkin mereka dapat fee dari situ dan programmer dan sebagainya. Jadi bagus sekali. Jadi misalnya seperti tadi Mas Yulianto bilang, beli dari teman. Iya kan? Ngapain kita beli produk luar negeri? Ternyata UMKM kita itu banyak dan itu bisa kita bantu. Istilahnya kita makan sate Pak Jono tapi kita investor di situ. Jadi kita udah menolong kan. Nanti 6 bulan kemudian kita dapat dividen. Ya, misalnya kita 500.000 ya dividennya mungkin 5%. Ya dapat 25.000 dapat, tapi kita udah menikmati satenya udah ini. Nah, saya tadi kurang lebih tertarik juga misalnya idenya Mas Yulianto itu seperti itu. Nah, cuman kalau ini ke arah sosial tadi, jadi PMK sendiri yang akan membentuk startup-nya, membuat platformnya, dan itu akan bisa melakukan banyak hal ke depannya, ya, baik itu misalnya mungkin pensiunan kayak saya atau Mas Hero 3-4 tahun lagi, kita nanti di sana bertugas di koperasi itu Mas Hero ya kan, jadi kita sosial lah ya misalnya ya. Ide yang bagus ya. Jadi ide-ide Mas Hero kan banyak sekali itu bisa dituang di situ. Kalau mau jiwa sosial, kalau Mas Hero-nya mau startup-nya startup yang cari klien dimonetize ya beda, jangan di situ ya kan, karena itu untuk bisnis misalnya. Nah, yang ditawarkan Mas Yulianto ini memang menarik sekali. Nggak tahu mungkin ya pengurus bisa follow up tadi. Mas Wawan juga udah ngomong ya kan, bagaimana itu bisa direalisasikan. Karena sebetulnya di startup ini ya semua melalui online kan, nggak perlu apa-apa lagi. Yang penting semuanya nanti pendaftarannya itu nggak perlu hard copy. Yang penting semua jelas lah, finger sama retina sama nomor telepon valid, KTP valid, semua udah siap jadi member, cepat dia. Cepat, apalagi sekarang sudah NIK ya atau SIN itu kan, NIK itu sendiri kan sudah sama, orang penduduknya dimanapun udah sama ya kan dari dukcapilnya, jadi udah semakin enak sekarang ini. Itu dari segi yang terakhir dibesarkan, tapi saya juga diberkati dengan prinsip Mas Yulianto tadi ya, setia dalam perkara kecil mengenai perpuluhan. Saya juga mendukung hal itu. Karena di dalam kehidupan saya pun sejak saya mengerti atau sebetulnya karena pasangan saya sih sering kasih perpuluhan. Dulu saya karena gereja konservatif, apa itu perpuluhan? Itu kan bikinan orang harismatik aja itu pikir ya. Tapi ya udah karena pasangan punya komitmen seperti itu. Tapi betul seperti kata Mas Yulianto tadi, kalau kita setia dalam perpuluhan aja sebagai bukti bahwa kita tidak dikuasai kedagingan, Tuhan itu nggak pernah berhutang, dia pasti memberikan di luar apa yang kita pikirkan. Ya, benar seperti Mas Yulianto juga hal yang mungkin di luar kemampuan seperti KPR tadi ya, mencicil rumah dan sebagainya. Ternyata setelah dihitung sekarang waktu yang dibayarkan dengan kalau dijual sekarang mungkin udah berkali-kali lipat ya. Itulah hikmat yang dikasih Tuhan ya. Dan memang Citibank udah nggak ada KPR-nya lagi tuh, makanya waktu dia stop KPR-nya itu, wah jor-joran dia kasih diskon, kasih ini murah. Nggak tahu mesti Mas Yulianto menikmatinya dulu ya kan? Iya karena mau tutup kan, jadi jor-joran aja dia kasih diskon, kasih ini, kasih murah gitu loh waktu dia jadi pengembang itu jalankan bisnis mortgage-nya, KPR-nya. Jadi sekali lagi Mas Yulianto terima kasih. Semoga ide yang digulirkan itu nanti bergaya sambut, Tuhan berkati. Jadinya ya ada sesuatu action lah ke depan ini. Jadi kita berfellowship ini bukan hanya melulu di dalam konteks
ibadah, tapi mungkin dalam konteks pelayanan pun nanti atau di dalam kebersamaan itu sendiri bisa berlanjut. Ya, Bu Ayel sebagai pemodal dasar udah siap tuh lah, Bu Ayel lah, adalah modal dasar koperasi adalah modal dasar. Jadi supaya platformnya segera jadi tuh siap tuh modal Ayel tuh, ya kan? Programmer harus dikasih ini juga kan? Iya, betul. Mana bisa Minumnya kita melawan bos Nelson. Iya, itu aja. Baik. Thank you sekali lagi Mas Yulianto ya. Kembali ke Thank you. Iya. Ya. Mungkin tambahan sedikit tadi Baik. Mas Nelson tadi Nelson. menyampaikan itu yang menarik tadi kalau koperasi itu juga salah satu bentuk yang unik, tidak bisa dijual, tidak bisa diambil lagi. Jadi satu-satunya bentuk badan usaha yang hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak boleh oleh asing itu cuma koperasi. Jadi koperasi tidak boleh dibeli, tidak boleh dijual. Koperasi justru boleh punya PT, tapi PT tidak boleh membeli koperasi. Itu secara hakiki sebetulnya dia adalah bentuk, kalau secara piramida, dia yang paling atas kalau secara hierarki ini. Kayak holding sebetulnya. Jadi memang inilah esensinya. Jadi hanya boleh dimiliki oleh individunya orang Indonesia. Dan itu juga udah jelas, hanya warga negara Indonesia. Jadi kalau badan usaha yang pengen dimiliki fully merah putih harus bentuknya koperasi. Sebetulnya. Tapi karena tidak pernah dikelola dengan baik, tidak pernah ditata dengan rapi gitu ya, profesionalnya pada ke PT gitu, udah. Kita nggak tahu kalau PT sebetulnya udah hampir. Kalau kita bilang Gojek dibangga-banggakan di Indonesia, sebenarnya itu not us anymore gitu. Itu bukan punya kita lagi. Punya orang lain sekarang yang malah masuk ke kita sampai ke ranah yang paling dalam gitu sebetulnya. Nah, kalau mau mengembalikan kedaulatan, sebetulnya tinggal satu cara ada di sini. Kalau untuk yang badan usaha ya. Berarti, jadi tadi koreksi yang untuk tadi itu Mas Yulianto, berarti itu VOC lagi ya, VOC ya, penguasaan Mas Yulianto kayaknya di Kyuda itu mau tanya tentang CU itu. Iya, betul. silakan Mas Yuda. Tadi saya lihat di chatnya, monggo Mas Yuda. Maaf, saya tadi mungkin saya stop sharing atau gimana? Iya, ini bukan Mas Yuda, ini dari Elvi. Oh, aduh, kirain Mas Yuda. Aduh. Kebetulan. Oke. Oh, Iya. dari Elvi, Mbak Elvi. Iya, kebetulan di sini juga, Mas. Saya juga ikut nasabah CU ya, kalau nggak salah tadi ya, Mas ya. Saya masuknya terlambat. CU Jadi ya. Lihat sepintas saja, oh ini ada kredit anion gitu. Oh berarti inilah gitu. Di Papua juga memang sudah ada, Mas. Kebetulan saya di Merauke paling ujung. Wow. Jadi saya juga ikut nasabah itu, cuman ya kurang-kurang aktif gitu. Tapi saya tertarik sih, sangat tertarik ketika ditawarkan. Saya tertarik karena istilahnya kita tidak kalau kita menabung di situ, jadi uang kita nggak terpotong seperti itu, malah bertambah. Ya. Itu yang saya alami. Ya. Jadi ketika kita tidak menyimpan uang, ya toh biasanya kalau di bank kan kita tidak menyimpan uang, tapi kan administrasinya ada kan dipotong kan gitu ya. Tapi ini tidak, malah uang kita bertambah walaupun sedikit seperti itu. Jadi memang sangat bagus sekali. Elvi, tiap bulan ada pajak nggak yang dipotong? Oh, kayaknya ada sih, tapi sangat kecil, tapi nggak berpengaruh begitu. Kalau di koperasi, kalau bunganya istilahnya dapat di bawah 240 nggak ada pajaknya, 0. Ya. Di atas itu baru ada, dan itu pun juga separohnya bank. Kalau bank kan pajaknya 20%, kalau dia cuma 10%. Dan baru saja diluncurkan yang kemarin dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, itu malah sekarang dividennya koperasi itu bukan objek pajak. Jadi pemerintah memang sangat care sebetulnya. Jadi kalau dulu kan kalau kita dapat dividen, kalau di perusahaan atau di itu kena pajak kan, pajak penghasilan. Kalau ini free, khusus koperasi ya. Jadi pemerintah memang sangat concern. Betul sekali sih. Nah, kalau tadi hitung-hitungan, tapi nanti jangan ada yang tersinggung yang di bank ya. Jadi kalau kita bilang satu bank, hitung-hitungan sederhana, misalkan dia bunganya 0,5%, tapi 0,5% bukan sebulan ya, setahun gitu. Dengan dia punya admin 15 juta, itu kalau kita punya dana di bawah 38 juta itu minus gitu. Baru setelah 38 itu 0.
coba Bapak Ibu nanti hitung sendiri gitu, cukup nggak? Jadi kalau kita pernah bilang, kalau misalnya kasih ke asisten rumah tangga, bilang, gajinya saya bayar aja ke bank gitu. Kasihan, dia malah membayar admin lebih besar daripada dia punya ini. Kalau saldonya di bawah 38, itu kan masih banyak sekali kita yang kenapa kita nggak kumpulkan yang tanpa ada biaya itu dikelola dengan baik, terus dia tidak kena potongan aja udah lu bagus. Tapi ini ekstrim ya, tapi ini kan perbankan ya. Mungkin tadi betul sih. Ya. Ya mungkin itu aja sharing saya. Makasih. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Elvi. Ada lagi yang lain belum dengar Mbak Rini? Mungkin saya Mbak Rini atau Mbak Hana? Bang Jeki. Bang Jeki Oke. itu. Bang Jeki, oke, monggo silakan Ya, Bang Jeki. ini cukup menarik ya. Dan pertama saya terima kasih untuk Mas Yulianto sudah membagikan firman Tuhan ya. Cukup menegur juga buat saya. Pengalaman saya sendiri dengan koperasi ya. Di UPH sendiri kita punya koperasi dan saya sebagai anggota koperasi, dan manfaat yang saya dapat itu sangat banyak. Ya, cuman yang kita kumpulkan hanya kayak seperti disampaikan oleh teman-teman, oleh Mas Hendrawan tadi, bahwa hanya ada simpanan pokok gitu kan. Ya. Kemudian juga kita bisa buat simpanan sukarela, dan simpanan pokok itu nggak besar ya, itu relatif cukup kecil gitu ya kalau menurut dari yang pengalaman saya, dan manfaat yang dapat itu sangat besar. Koperasi yang di tempat kerja saya ini punya beberapa usaha ya, jadi mereka punya toko koperasi gitu kan, di mana dijual-jual makanan dan hasil keuntungannya masuk ke koperasi semua. Ada juga souvenir ya, jadi dijual souvenir, hasil keuntungannya juga masuk, dan ada juga beberapa hal yang lainnya yang mereka lakukan, keuntungannya masuk, dan kita tiap tahun mendapatkan SHU ya, jadi pembagian SHU tiap tahun itu diberikan langsung ke kita dalam bentuk nominal uang, jadi langsung kita dapat. Jadi ini manfaatnya sangat besar. Kemudian kalau di tempat istri saya, dia kerja di punya yayasan Katolik ya. Kalau Katolik itu lebih besar lagi, disampaikan oleh Mas Yulianto tadi ya. Ya. Misalnya rumah sakit Katolik, itu dia punya koperasi itu gabungan dari beberapa rumah sakit Katolik yang ada. Jadi mereka itu punya usaha yang begitu besar sehingga saya dan istri saya memanfaatkan itu, akhirnya kita juga bisa mengajukan KPR untuk membeli rumah. Jadi lewat anggota koperasi lah, maka kita bisa membeli rumah dengan KPR melalui koperasi tempat istri bekerja. Saya tahu bahwa itu merupakan salah satu jalan di mana Tuhan menolong ya, dengan menjadi anggota koperasi, akhirnya yang tadinya pikir seperti Mas Yulianto tadi ya, gaji di bank dihitung nggak bisa gitu kan, dari mana gitu kan. Akhirnya dengan bagaimana cara Tuhan menolong, akhirnya lewat koperasi kita mendapat keringanan dengan peminjaman yang diberikan, kita bisa mendapatkan rumah, kemudian kita cicil ke koperasi tiap bulan dengan aturan yang sudah mereka buat. Itu dari pengalaman saya. Nah, dengan yang disampaikan oleh Mas Yulianto, saya melihat ini suatu hal yang baru ya, dalam arti koperasi ini nanti usahanya juga dalam hal online ya. Jadi ini memberikan dampak yang cukup besar juga, saya melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan. Jadi kalau misalnya dilihat prospek ke depan, bukan hanya buat keuntungan anggotanya, tapi bisa juga berbuat buat masyarakat Indonesia. Nah, terima kasih untuk Mas Yulianto untuk sharing yang hari ini disampaikan. Bung Jakob Bung Jakob udah siap jadi marketernya nih, saksi hidupnya nih. Ya. Artinya saya sudah mengalami gitu ya, mengalami bagaimana side income ada ya. Koperasi. Side income atau passive income nih jadinya nih. Bisa memberikan dampak yang bisa side income, bisa ya seperti apa. Itu memberikan hal yang positif buat kita PMK ya, saya rasa ke dalam maupun nanti keluar. Itu kalau bisa dikelola dengan baik, dan biar itu juga digunakan untuk sebaik-baiknya memberikan kesejahteraan buat anggota dan juga bisa berdampak buat masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Baik, terima kasih ya. Bung Jeki. Saya sudah tangkap juga, nanti semoga apa yang tadi disampaikan juga disambut oleh pengurus juga ya. Koperasi PMK ya, koperasi PMK ya. Selanjutnya saya mau berikan kesempatan nih kepada adik
adik mahasiswa boleh monggo bertanya kepada Mas Yulianto, atau kalau ada yang punya kebutuhan mau magang dan lain sebagainya. Coba monggo, salah satu siapa nih? Mbak Edita atau siapa? Stefania. Sambil menunggu yang adik mahasiswa, praktisi keuangan Bung Franky Kumendong harus ngomong juga nih sama Ocep ya. Nah, gimana tuh? Tunggu, kita tunggu sebentar. Ada adik-adik mahasiswa yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Shalom Kak. Shalom. Shalom, monggo. Mungkin ini aja kali ya, kan mahasiswa lagi butuh, bukan mahasiswa akhir-akhir lagi kayak mencari magang-magang gitu. Mungkin kalau dari kakak-kakak ada tahu gitu tentang magang, boleh di-share ke kita gitu Kak. Boleh, kalau dari tempat saya memang butuh untuk yang IT programmer itu sangat terbuka luas, bisa untuk yang tadi itu. Nah, tapi bentuk platform yang tadi misalkan kayak itu juga bisa untuk berbagi ya, mungkin di tempat lain ada yang membuka lowongan magang, jadi tempatnya tuh ada gitu, ada platformnya di situ. Jadi kita selain tadi berinteraksi, tapi juga berbagi banyak informasi yang mungkin kalau di WA group agak terlalu scroll banyak jauh gitu ya. Jadi memang hanya untuk chat gitu ya. Tapi kalau bentuknya ini bisa dikumpulkan tuh. Boleh tuh magangnya Mbak Edita, jurusannya apa? Dan kita memang butuhnya kalau saya butuhnya banyakkan programmer. Oh gitu. Kalau Edita aktuaria sih Kak. Aktuaria ya. Tempatnya Pak Franky itu. Pak Franky ya. Atau gini Mbak Edita, nanti setelah acara ini, data-data yang Mbak Edita dapat, misalnya ada anggota PMK yang perlu untuk magang, namanya siapa, angkatan berapa, jurusannya apa, dibuatkan summary-nya, disampaikan kepada pengurus, nanti pengurus bantu juga untuk cari linknya kemana gitu. Ya. Kira-kira bisa begitu nggak? Nanti melalui Mas Hero juga boleh. Nanti Mas Hero dan pengurus yang kita akan komunikasikan dengan alumni yang lain, yang kira-kira tempat kerjanya bisa untuk magang sesuai kebutuhan adik-adik mahasiswa semua. Baik ya. Gitu. Mungkin nanti saya menambahkan karena kebetulan Dek Edita tanyanya tentang magang ya. Oh, J. Monggo Bu Rini. Mbak Edita udah selesai? Belum, masih semester 5, Bu. Enggak, maksud saya yang mau disampaikan udah selesai. Oh, udah. Mbak Eni dan teman-teman semua, jadi kalau untuk MBKM ya, sekarang kita kan pakainya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu untuk magang itu harus ada MOU antara kampus dengan industri atau tempat KP. Nah untuk tempat magang, sehingga nanti teman-teman yang bekerja di industri dan concern untuk membantu adik-adik dalam magang, monggo nanti bagaimana mengusahakan ada MOU, entah nanti ini ya dengan departemen say hello dulu atau dengan prodi, pengurus prodi, kalau yang ini kan Pak Danardono ya, Mbak Edita ya sama prodi. Nah, ini yang prodinya, nanti kalau yang statistik ada Bu Herni, nanti ada yang fisika dan sebagainya. Itu sekarang biasanya kita membuat MOU itu minimal di tingkat fakultas. Nah, kalau di tingkat fakultas itu enaknya bisa dipakai untuk semua departemen, walaupun nanti bisa juga hanya departemen tertentu yang mengajukan bahwa MOU ini untuk departemen fisika, tapi tetap harus minimal di fakultas. Kalau nanti maunya juga dengan fakultas yang lain, ini bisa diskusinya di tingkat universitas. Jadi tidak boleh sekarang, kalau dulu kan boleh ya, kalau sekarang itu nggak boleh. Mau magang harus ada MOU. Walaupun kalau di matematika itu yang 3 SKS boleh tidak ada MOU. Karena kita punya ada beberapa ini ya, kreditnya berubah, ada tipe A, B, C, D gitu. Jadi yang A ini boleh tidak ada MOU. Apakah yang di tempatnya Mbak Edita, nanti dicek Mbak Edita. Nah, di situ di MBKM-nya itu dicek, ditanyakan ke Kaprodinya apakah harus ada MOU antara fakultas dengan tempat magangnya, seperti itu. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun Bu Rini, berarti ini ada hal baru lagi. Kita belajar satu hal lagi. Jika memang terbuka kesempatan nanti di tempatnya Mas Yulianto atau tempatnya Mas Franky atau tempat yang lain,
ada tempat untuk magang, bisa juga langsung kayak kita berkomunikasi dengan fakultas. Mungkin nanti dijembatani Bu Rini juga atau bagaimana sehingga bisa memenuhi tadi ada MOU. Ya, Mbak ini kebetulan kalau saya ada 2, Egero dan IKAT itu sudah ber-MOU dengan fakultas. Dengan fakultas. Oh, baik, Mas. J. Baik. Baik, terima kasih. Mbak Edita sudah. Ibu Rini mungkin ada tambahan yang lain selain hal yang tadi, Bu Rini? Oh, Mbak Rini ya. Nggak boleh manggil Bu Rini loh, Mbak. Nggak apa-apa, saya juga. Iya, tadi Masnya minta maaf. Ini juga boleh, Ci. Enggak, saya minta maaf tadi terlambat bergabung. Kalau sore itu ada ritual baru harusnya itu. Nah, mau nanya apa, cuma saya kok lupa-lupa ingat sama Mas Yulianto gitu ya, karena 89 itu saya kayaknya tahun terakhir itu. Tapi setelah itu saya masih suka gabung PMK ya. Tahun 90 saya masih gabung PMK, hanya 90 berapa ini. Benar yang disampaikan Mas Yulianto ya, walaupun saya masih di belakang-belakang tadi ya, setiap pada perkara kecil, saya kira itu statement yang juga selalu kita tanamkan ke adik-adik. Kalau saya lebih suka juga menyampaikan ke mahasiswa, kerikil kecil yang sangat kecil di sepatu itu jauh lebih melukai daripada batu besar di depan bagi seorang pelari yang ini ya, sprinter. Kalau sprinter itu ada kerikil kecil di sepatu itu akan melukai dan dia tidak akan bisa berlari cepat sehingga dia pasti akan mengalami kekalahan atau kalaupun menang pasti kakinya sudah lecet itu. Nah itu dan itu yang ingin kita sampaikan bahwa adik-adik itu belajarlah teliti, belajarlah disiplin, belajar seperti itu yang selalu kita tanamkan ke mahasiswa. Saya kalau ke mahasiswa Kristen memang lebih keras biasanya karena harus dibentuk ya, tidak boleh hanya seenaknya begitu. Nah juga tentang persembahan ini saya kira ya tiap orang punya hal sendiri ya, pemikiran sendiri, tapi apa yang disampaikan Mas Yulianto sangat menarik dan juga itu juga dilakukan oleh beberapa. Untuk koperasi saya kurang begitu tahu memang, tapi sejauh yang prinsip kami di rumah tangga bahwa menabung, nah yang boleh pinjam itu untuk apa gitu ya, yang boleh pinjam itu untuk apa, jadi tidak boleh kita pinjam sembarang kita gunakan. Jadi kami pinjam uang ke bank itu hanya untuk waktu itu membangun rumah aja kami bertahap, sehingga kalau pegawainya itu wah rumahnya baru terus, padahal sebenarnya ya karena bertahap itu, tapi dengan bertahap itu ternyata menjadi bagus karena anak saya tahu, oh dulu rumah kita seperti ini, nggak ada lantai gitu ya. Nah kita yang pakai porselin waktu itu hanya di kamar mandi gitu dari awal gitu, kemudian berapa tahun kita pasang itu ya, kita pasang pelan-pelan. Jadi kemudian ini anak saya juga menjadi oh nggak boleh sombong lah seperti ini. Jadi dia tahu bergaul dengan siapa. Kalau dia mau ini ya, saya bilang kamu dulu ingat toh rumahmu juga seperti apa gitu. Jadi dia tahu oh memang orang harus berproses. Berproses itu penting. Jadi yang kita memang mau tunjukkan tuh berproses. Jadi waktu itu, nah tapi waktu saya masih ingat waktu suami saya mau beli apa itu minta apa, saya bilang oh, itu alokasinya bukan untuk itu, kita masih muda ya, masih pasangan baru gitu. Nggak boleh, harus nabung. Jadi kita mulai mengenalkan menabung dan kita memang menabung itu untuk safety, dalam artian kalau di rumah pasti habis, apalagi wanita ya pasti diambil. Tapi kalau di bank kita nggak mau. Kalau saya pemalas, kalau pergi ke bank itu pemalas, jadi kita taruh ke bank itu jadi akan aman. Jadi nggak akan mengambil-ngambil. Nah, cuma untuk koperasi memang kalau memang ini nanti mau dijadikan benar, mungkin ada sesi khusus, Mas Heru. Ya. Saya berpikir begitu. Ya, akan ada sesi khusus untuk seperti ini. Jadi teman saya sendiri, senior saya juga di koperasi itu, dan dia di bawah Belanda, Katolik. Dan memang beliau sangat concern dengan masyarakat. Jadi segala sesuatunya dia lakukan untuk membantu masyarakat. Beliau di Agritera. Mas Yulianto kenal dengan Agritera ya? Pernah dengar kayaknya Bu ya, tapi itu salah satu ininya itu adalah kakak kelas kita. Angkatan 83 Mas
Kalau dulu nama Cinanya itu Tan Cik Xiang. Xiang bukan Xiang, kalau kakak yang 84 kan Xiang. Ini Tan Cik Xiang. Nah, tapi sekarang namanya menjadi nama Indonesianya itu adalah Chandra Irawan. Kak Chandra Irawan, jadi seperti itu. Jadi mungkin monggo lah teman-teman yang punya koneksi banyak tentang koperasi, nanti kita bersama-sama satu sesi atau berapa kali sesi, Mas Indrawan juga tadi sudah menyampaikan ya, monggo nanti, karena kalau di awam itu koperasi itu orang akan berpikir pinjam uang. Ya, betul. Nah, itu yang kemudian banyak di masyarakat itu, iya, justru mereka juga salah paham dengan koperasi. Jadi akibatnya mereka hanya pinjam uang, kemudian semakin terjerat seperti itu. Ada banyak seperti itu. Nah, ini karena kita juga plural ya, banyak sekali ya. Enggak, walaupun kalau satu ya sahabat PMK, tapi kalau kita lihat kita datang dari angkatan sangat tua sekali sampai angkatan yang paling muda, sehingga harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan manfaatnya lebih besar. Saya kira itu Mbak Eni, Mbak Nuwun. Amin. Matur nuwun Mbak Rini. Mbak Rini kalau nggak salah, monggo, Mas Heru. Kalau nggak salah yang saya tahu tuh Jong Jae Xiang yang saya tahu, tapi kalau Tan Jae Xiang saya nggak tahu itu. Yang Mas Tan Tapi lebih senior lagi ya. Kak Jae Xiang di Padewi. Jong Jae Xiang itu angkatan saya. Nah, itu saya kenal itu. Jong Jae Xiang angkatan saya 84. Bukan Dewi, bukan. Dewi kan. 83 beliau Katolik. Oh, oke. Ya. Beliau Katolik. Terima kasih, Mbak Rini. Ya, betul. Baik, ada lagi rekan-rekan yang ingin menambahkan atau ingin bertanya sesuatu ke Mas Yulianto? Saya nambahin dikit ya, Mbak Eni. Monggo. Ya, jadi kemarin itu saya sudah punya ide, bukan punya ide, saya tuh berpikir gitu ya, apa yang harus kita lakukan dengan sahabat PMK FMIPA ini gitu ya. Karena kalau saya melihat teman-teman di PMKT, Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik, itu mereka sudah lama sekali punya yayasan. Gitu. Mereka punya yayasan, bahkan dia punya rumah doa di Jogja. Membangun rumah doa yang dulu yang saya kemarin cerita di grup kecil tuh, mereka itu bermain forex awal-awalnya gitu ya, main forex terus kemudian waktu itu didampingi sama Gunawan anak teknik nuklir 84 yang bekerja di Penin Bank gitu. Nah, permainan mereka katanya berhasil di forex itu, akhirnya terus kemudian mereka berkembang bikin yayasan, terus kemudian bikin rumah doa di Jogja yang cukup besar di daerah di Jalan Kaliurang gitu ya. Nah, terus saya mikir untuk alumni FMIPA apa ya gitu. Nampaknya ide ini Mas Yulianto menyampaikan ya kayaknya kita kalau bisa bikin koperasi gitu ya. Nah, nanti untuk yang kegiatan intern misalnya kalau uang buka, kirim karangan bunga dan sebagainya, itu benar-benar langsung bisa kita terapkan gitu loh. Dan saya kira ide ini mungkin sekarang ketuanya Mas Hero, silakan digodok gitu ya secara lebih matang. Nah, Mas Yulianto kan bisa mengasistensi ini nih untuk kegiatan itu. Nah, kalau masalah ruangan, kalau misalnya perlu ruang kantor, mungkin di tempat saya bisa lebih enak lah di tempat saya gitu. Karena di tempat saya ada ruangan-ruangan juga yang disewain gitu. Kalau yang nyewa kapus kopalnya kan bisa digratisin setahun 2 tahun gitu. Untuk aktivitas awal. Silakan, saya kira itu aja. Free trial ya, free trial setahun ya Mas ya, free trial. Jadi iya. Free trial setahun atau 2 tahun. Setahun plus setahun. Saya masih jadi kepala koperasi di situ masih free gitu. Oke, terima kasih Mas Hendrawan. Terima kasih Mas. Baik, gimana Mas Hero nih? Mau nanggapi sedikit mengenai tadi tantangannya Mas Hendrawan, juga idenya Mas Yulianto? Soalnya kita tuh dari 2016, pertemuan pertama 2016, terus terang sampai saat ini ya belum ada sesuatu yang kayak naik kelas gitu. Hanya tiap hari selamat ulang tahun, ada kedukaan dan ya jauh dari itu. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih naik kelas. Monggo Mas Hero.
Ya. Baiklah. Jangan sampai nunggu Ocep balik dari Kuala Lumpur ya. Kayaknya Otep mau tanya itu. Otep harus kita tarik balik. Iya. Otep diperlukan oleh ini Merah Putih. Gimana, Otep? Terima kasih. Saya pikir memang mungkin ini masalah momentum juga ya. Adalah tipping point kita ya, saya katakan gitu. Karena memang dari pengalaman 5 tahun terakhir mungkin memang kita harus membuat sesuatu yang berbeda mungkin ya. Tetapi kita percaya memang visi daripada sahabat PMK FMIPA ini sebenarnya yang pertama-tama adalah kesehatian dulu kan. Kesehatian dalam hal kita mau saling menguatkan, saling membagikan insight gitu ya, pengalaman kita masing-masing. Tetapi kalau memang ini adalah ada visi baru di mana kita mau lebih lagi membuat impact kepada semua orang gitu ya, dan juga di masa yang akan datang, saya pikir kita perlu godok mungkin ya. Dan saya juga sebenarnya ingin menyampaikan, kita kan sudah ada pengurusan baru. Sebenarnya kemarin kita udah hubungi satu persatu dan sebagian besar itu setuju dengan komposisi pengurus yang ini ya. Kemudian juga saya juga sudah melihat sekilas laporan keuangan, walaupun mungkin nanti akan sampaikan secara terpisah mungkin nanti ya Mbak ini ya. Karena saya melihat secara umum itu grafiknya adalah dari tahun 2016 sampai terakhir 2020 gitu ya. Itu grafiknya memang secara keuangan juga turun terus gitu ya, hampir sekitar berkurang 1 juta, 2 juta, 1 juta. Dari awalnya sekitar 14 juta, sekarang saldonya sekitar mungkin 8 juta, 7 juta gitu ya. Jadi turun terus gitu ya. Saya awalnya cuma memperhatikan itu dulu sebenarnya dari segi keuangan, bagaimana karena kita kan terus harus melakukan diakonia kan. Diakonia kan perlu dana juga. Nah, itu trennya turun terus. Nah, itu harus perlu kita jaga juga. Di samping itu mungkin kita harus lebih cepat, lebih lincah lah dalam artian ya. Mungkin pengurusan yang dulu banyak sekali, ada koordinator wilayah mana, luar negeri dan lain-lainnya gitu. Itu semua kita hilangkan, kita jadikan koordinator bidang aja. Jadi semua itu adalah koordinator semua sebenarnya. Dalam hal ini saya juga cuma memfasilitasi kita semua untuk kita memang repositioning lah ya, posisi kita sebagai sahabat PMK FMIPA ini, kita lebih efektif lagi ke bawah, ke dalam ini untuk adik-adik kelas yang masih mahasiswa, tapi kita juga bisa menjembatani kebutuhan kita sesama alumni ini kan. Saya pikir itu visinya cukup simpel, tetapi memang kita harus punya suatu program atau suatu ide yang seperti contohnya tadi dulu, mungkin koperasi salah satunya gitu ya. Dan ini mungkin kita bicarakan dulu mungkin dalam skop yang lebih kecil dulu mungkin ya, kita pengurus dan juga penasehat, dan dalam hal ini mungkin kita mungkin perlu menambah satu penasehat lagi mungkin dalam hal ini, mungkin Mas Yulianto kita jadikan penasehat mungkin karena idenya dari beliau gitu kan, mungkin bagaimana saya juga melontarkan ini cuma untuk ini aja, karena kebetulan ide ini kan memang cukup direspon secara positif, dan mungkin kita akan minta Mas Yulianto juga sebagai penasehat kita mungkin, salah satu penasehat. Tapi nanti saya akan minta semua ke tim pengurus gimana kira-kira gitu loh. Itu cuman sementara mungkin ide saya seperti itu. Jadi memang kita harus segera melakukan meeting lah, mungkin dengan Zoom meeting lagi, mungkin dalam waktu dekat, mungkin seminggu lagi mungkin, atau mungkin di hari-hari ke depan ini sekalian kita akan mau coba umumkan segera pengurusan baru ini, komposisi pengurus baru, dan juga mungkin laporan keuangan sampai saat ini gitu. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan Mbak ini. Mas Hero mungkin tambahin sedikit tadi mengomentari. Jadi memang mungkin kita tinggal ngutip dari yang nyontoh saja dari CU. CU itu jelas dia bilang state-nya not for profit. Not for profit istilahnya tidak serta-merta mengejar keuntungan semata, tapi sebetulnya esensi pertama adalah mensejahterakan seluruh anggotanya, membantu menolong anggotanya. Tapi dia bilang jelas juga not for charity. Jadi kalau charity fokus utamanya adalah donatur. Nah, donatur itu menurut yang beberapa itu nggak sustain secara organisasi. Nah, kalau mau sustain harus punya mesin penggeraknya itu. Tapi balik lagi esensinya bukan not for profit. Tadi mungkin Bang Nelson juga sampaikan apakah ini duniawi,
kalau for profit itu ke sana arahnya. Jadi kita ngejar semata-mata keuntungan yang besar sekali gitu tanpa memandang kesejahteraan yang anggota. Karena ini sebenarnya balik laginya harusnya ke anggota, ke kita, ke semua sahabat PMK MIPA ya. Jadi tapi harus untung secara ini karena biar bisa menghidupi. Tapi menghidupi juga menghidupi sahabat PMK MIPA juga. Jadi di CU itu very clear, very good. Kalau menurut saya tinggal nyontoh saja. Not for profit, jadi dia tidak semata-mata mengejar keuntungan semata belaka, tapi not for charity. Jadi ini bukan untuk yang kita sedang mengumpulkan donatur-donatur. Kalaupun ada itu bagus gitu ya, tapi bukan itu yang utamanya. Kata si DCU. Saya pikir itu bisa menetralisir yang ini masuk ke agak ke sekulernya, tapi ada juga ada yang ke kesusahan. Kalau kita tadi kalau charity itu kayaknya perlu digedor lagi gitu ya, perlu itu lagi. Gitu. Mas Yulianto, baik. Nanti tolong dicek lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa OJK itu dengan tegas masih melarang koperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Itu betul. Tadi ini sebenarnya lagi tarik-menarik, Pak. Apalagi sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu, yang Omnibus Law itu. Ya. Sebenarnya koperasi memang lagi ditarik-tarik sama OJK untuk di sana. Tapi ini sudah clear sebenarnya Mendikmenkominfo-nya bilang itu tidak di dalam wewenangnya OJK. Tadi yang saya lihat di lembaga keuangan presentasi mikro itu bukan koperasi, tapi nantinya dia dari bentuknya bukan koperasi. Tadi yang saya lihat dari slide-nya Mas Yulianto, tadi kan ada OVO kalau nggak salah ya? Itu buat kita gini, jadi koperasi sekarang juga tidak kalah bisa berinteraksi dengan dunia luar. Gitu. Iya. Kalau dulu koperasi itu kan hanya lingkungannya kecil, hanya sendiri ya. Dengan teknologi sebenarnya sekarang koperasi bisa menyambungkan dengan dunia luar. Itu juga sebetulnya inferioritas ya. Dari dulu tuh koperasi jauh sekali itu karena dia tidak ikut dalam dunia yang realnya, yang besarnya. Terus tadi ada Imani, tadi gimana cara, maaf ya, saya tanya karena tadi saya lihat slide-nya ada Imani, ada OVO segala macam, itu kan harus ada izin khusus, karena dia kan tarik duit dana dari duit masyarakat dari depan, ditarik. Kalau yang itu biasanya dipakai untuk itu, untuk top up. Jadi gini, jadi dari simpanannya yang di koperasi, dananya itu sekarang bisakah buat di top up-in ke Imani gitu. Itu sekarang bisa. Daripada kita disimpannya di Imani, nanti aja pada saat mau dipakai, baru dipindahkan dari simpanannya koperasi masuk ke OVO, masuk ke GoPay gitu ya. Iya. Itu balik lagi, kita mau pindahin sentralnya ada di koperasinya. Nah, koperasi setelah dikumpulin di situ kan tetap butuh juga orang kalau mau belanja tapi bisanya bayar pakai OVO misalkan gitu ya dia mesti pindahin kan ke OVO. Itu problemnya yang terjadi di situ kan waktu pindah di koperasi harus punya izin pegang dana nasabah. Itu yang problemnya. Sama kayak kalau kita bisnis di BBM. Misalnya saya stokin BBM di perusahaan saya misalnya, saya harus ada namanya izin timbun. Kalau nggak ada itu bisa pidana. Betul. Balik lagi, itu izinnya kan yang menurut OJK itu kan pengennya dimasukkan ke OJK. Tapi kalau di koperasi, masuknya ke koperasi. Oke. Mas Arif. Jadi itu memang lagi diminta ditarik sebetulnya, tapi terakhir sampai di undang-undang yang baru malah dibanyakin di koperasinya. Oke. Siu itu tidak pernah lapor ke OJK, lapornya ke Kementerian Koperasi. Oke. Oke. Menarik. Oke. Mana nih Bung Franky sama Ocep nih masih ditunggu nih. Mungkin mengingat waktu ya, mungkin singkat aja komentar sedikit yang sudah di-share oleh Mas Yulianto. Terima kasih ya. Memang saya aminilah kalau kita setia dalam perkara kecil ya Tuhan bisa mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar ya.
Itu berlaku di semua bidang, bukan cuma di pekerjaan, tapi kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani juga, misalnya ya, kita setia dalam hal yang kecil, itu pasti Tuhan bisa percayakan hal-hal yang lebih besar gitu. Itu hal yang sangat baik sudah di-share ya. Mengenai ide dari Mas Yulianto ini, ide suatu yang saya bilang brilian ini idenya. Ide melakukan mendigitalisasi koperasi gitu kan, koperasi digital konsepnya. Kalau saya mau share sedikit, mungkin teman-teman juga mengikuti perkembangan di dunia perbankan saat ini kan. Itu yang namanya digital bank itu sudah biasa di negara lain dan belakangan sudah masuk ke Indonesia ya. Ada Bank Artos. Itu Bank Artos itu pioneer dari digital bank di Indonesia. Konsepnya sebetulnya, nah yang nyinggung yang disebut Mas Hendrawan tadi, kantor, ada ini. Sebenarnya konsep mereka itu kalau digital bank, itu branchless, jadi nggak ada cabang. Jadi kalau saya nangkap yang dimaksud Mas Yulianto, cabangnya itu ada di platform itu, digital koperasi ya, koperasi digital. Kita nggak perlu ada kantor fisik sebetulnya. Cuma di belakang itu tetap harus ada pengelola kan. Pengelolanya siapa, adminnya itu ada yang ngurusin gitu. Tapi semua serba digital, paperless dan lain-lain. Itu sudah terjadi di perbankan dan lagi hot lah, isunya sekarang lagi hot. Kalau di bursa itu pasar modal yang saham yang naik paling kencang itu Bank Artos tahun ini. Itu nilai company ini udah dinilai lebih besar dari Bank BNI, sudah mengejar Bank Mandiri. Secara pemikiran tradisional itu nggak masuk akal. Mungkin ada hype, ada semacam hype di situ. Tapi begini, konsep yang dia tawarin, model bisnis ini bisnis masa depan. Jadi kita nggak bisa ngelihat mengukur ini seperti bank tradisional yang buka cabang. Ada Bang Nelson tahu lah, lama di dunia perbankan. Ada relationship manager dan lain-lain yang bujuk nasabah untuk buka rekening. Ini konsepnya beda sekali, radikal. Nah, cuma ada kekhawatiran nih, koperasi yang tradisional itu nanti bisa dimakan pasarnya gitu loh. Orang-orang yang selama ini benar yang dibilang Mas Yulianto. Kenapa ada digital bank ini? Karena di Indonesia mayoritas masyarakat itu masih belum punya akses ke perbankan. Jadi kalau dia mau taruh uang, dia nggak bisa. Dia mau pinjam uang juga nggak bisa. Jadi sebagian besar itu belum dilayani oleh bank. Walaupun BRI udah masuk sampai ke kampung-kampung, masih banyak aja orang yang belum punya rekening bank. Ya, itu fakta. Dan yang punya mungkin cuma 60-70 juta orang. Nah, 60-70 juta orang ini nggak semua bank ngasih pinjam duit, tergantung kondisi dia kan. Mungkin dia cuma punya rekening, saldonya 200-300 ribu. Nggak punya aset, gimana bank mau pinjamin mereka? Nah, ini celah pasar yang mau dimasukin sama bank digital. Bank digital itu mereka ingin orang-orang yang nggak punya account, karena mungkin ke bank aja takut gitu loh. Ngapain uang saya cuma 300 ribu, ngapain saya mau ke bank gitu loh. Nah, tapi banyak dari mereka kan butuh pendanaan. Ya, seperti orang lain, ada anaknya mau pindah SMP, harus bayar uang pangkal dan lain-lain. Nah, mereka itu nggak diladeni sama bank sama ini. Dan itu celah ini yang mau dimasukin sama digital bank. Nah, berbicara mengenai koperasi yang tradisional mungkin sekarang lagi ketar-ketir. Karena 5 tahun, 10 tahun ke depan, begitu digital bank ini makin ekspansi, mungkin dirasakan yang tradisional koperasi itu udah nggak relevan. Malah bisa-bisa sistem perbankan kita yang tradisional itu bisa diambil pangsa pasar, apalagi yang koperasi. Yang masih tradisional, masih ketemu, ada rapat, ketemu, meeting secara fisik. Nah, digital koperasi digital ini, makanya saya bilang ini konsep yang brilian. Karena kita berbicara sesuatu yang belum ada, yang mungkin baru kejadian di masa yang akan datang. Ada visi yang jauh ke depan di situ.
Dan saya suka idenya, saya terinspirasi lah, wah ini ada ide yang bisa bukan cuma digital bank yang akan maju di masa yang akan datang, tetapi koperasi juga bertransformasi menjadi koperasi digital. Itu yang saya bilang konsepnya sangat-sangat visionaris dan achievable dengan teknologi yang ada sekarang. Ya, kuncinya memang biayanya harus rendah. Seperti digital bank, itu dengan nggak punya cabang, nggak punya banyak karyawan, yang ada cuma karyawan yang benar-benar pengelola lah, ya, yang ngurus admin. Kebanyakan karyawan dia mungkin IT lah, ya, programmer, developer dan lain-lain. Itu biaya mereka bisa sangat murah dan sangat kompetitif dibanding bank-bank tradisional yang secara biaya operasional itu sangat tinggi. Ya, Bang Nelson pasti tahu lah, biaya rasio biaya operasional dengan pendapatan bunga dia berapa? Tinggi, bank-bank. Karena dia harus buka cabang, harus bayar karyawan, harus ini, IT-nya juga harus jalan. Nah, digital bank ini sangat futuristis yang sudah terjadi mulai hari ini, gitu. Dan kalau saya lihat koperasi digital ini konsep yang bisa ngimbangi digital bank juga, gitu loh. Compete juga masuknya ke sana. Itu yang menurut saya menarik lah buat pengetahuan kita semua yang mungkin nggak terlalu aware ya. We are talking, kita berbicara new economy nih. Ekonomi yang akan mendominasi di masa yang akan datang. Saya mendukung kita start dengan anggota PMK, alumni dan mahasiswa gitu loh. Itu mungkin kita udah bisa jangkau udah berapa ratus ya. Kalau bisa diinventarisir itu udah ratusan anggota. To start with. Kalau digital bank, mereka mengandalkan platform e-commerce kayak Bang Atos mengandalkan platform Gojek kan. Gojek sama Tokopedia itu udah berapa puluh juta orang yang bisa jadi potensial nasabah. Yang pertama ya driver Gojek dulu lah, ada sekitar 2 juta. Nah, kita mulai juga gitu loh. Yang sudah ada di depan mata ini udah ada ratusan atau berapa orang lah yang pernah kuliah di PMK, sudah lulus, atau yang masih mahasiswa yang mungkin ada puluhan orang at least, ya. Mungkin itu aja lah, ya. Terima kasih Mas Yulianto, thank you atas sharingnya. Mas Franky. Thank you Terima Bang kasih, Franky Bang Franky. untuk tanggapannya. Jika ada yang masih ingin menanggapi, Saya pas aja deh, udah malam. Terima kasih sharing Mas Yulianto. Baik, Keren. kalau karena memang waktunya sudah malam, jadi menurut saya kita sudahi dulu acara malam ini. Kita akan berdoa syafaat. Nanti saya mohon Bang Nelson deh, kita berdoa syafaat untuk tahun ajaran baru juga, Bang. Untuk pandemi ini kita mohonkan untuk segera berakhir. Juga untuk anak-anak dari anggota sahabat PMK yang akan masuk tahun ajaran baru, juga untuk para mahasiswa baru yang masuk di PMK FMIPA. Kira-kira itu saja, dan terima kasih sekali Mas Yulianto untuk sharingnya dan visinya yang sangat futuristik yang saya bilang. Saya juga agak wow gitu ya tadi dengar sharingnya Mas Yulianto. Jika nanti dirasa kurang, saya rasa bisa ada sesi lain lagi nih ketemu Mas Yulianto nih. Mohon kesediaannya jika memang nanti beberapa masih ingin lagi mendengar hal-hal yang baik yang disampaikan Mas Yulianto. Terima kasih sekali Mas, ini menjadi berkat buat kita semua, dan kiranya apa yang disampaikan juga keluarga Mas Yulianto juga selalu diberi berkat yang cukup oleh Tuhan. Selanjutnya saya juga Bung Ari mungkin untuk yang 2 minggu ke depan sudah ada pembicaranya. Bang Otep. Baik, 2 minggu ke depan kita akan dengar sharing dari Mas Yosef. Sebelum beliau nanti kita tarik nih Mas ke Indonesia lagi untuk ngurusin digital koperasi ini. Siap. Mantap. Baik, monggo Bang Nelson untuk menutup acara ini dalam doa, sekalian doa syafaat dan doa penutup ya Bang Nelson. Oke, terima kasih kepada semua partisipan. Tadi sempat 30, semua kita happy ya. Tadi dikomentari sama Mas Wawan. Semoga harapan kita juga salah satunya dari Mas Hero ya, kalau bisa
kita masih ratusan ya, ratusan dari WAC Group. Mas Heru punya target itu 50% lah untuk join fellowship ini ya. Jadi semoga yang sering hadir tetap setia ya, dan menarik yang lainnya, karena ini betul-betul intisari lah yang disampaikan oleh para pembicara kita, yang langsung kita bisa tangkap dan jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia untuk bersama-sama mendengarkan sharing Mas Yulianto. Kepada Mas Yulianto, terima kasih atas nama pengurus ya, sudah berkenan menyampaikan sharingnya dan juga lontaran idenya. Semoga lontaran idenya tadi itu betul-betul memang bagian dari rencana Tuhan juga kepada alumni sahabat FMIPA ini, dan bisa nanti terrealisasi. Mungkin tidak dalam waktu lama, yang penting dia sudah ada dulu nih dasarnya yang pernah disampaikan. Nah, semoga bisa bergulir ke depannya ya, dan ada orang-orang yang tepat untuk merealisasikannya. Sekali lagi terima kasih Mas Yulianto, sukses di dalam tugas-tugas selanjutnya dan rencana-rencananya. Tuhan berkati. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah fellowship kita. Kalau di Papua ini udah jam 10 ya. Makanya tadi Elvi udah live duluan ya. Kalau Ocep masih jam 9 ya, Cep ya? Betul, jam 9. Jam 9 ya. Tapi udah lapar dia, nahan lapar tadi. Biasanya dia dikasih makan dulu. Sama. Ya, teman-teman, mari kita mengakhiri dan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kembali kami dari sahabat alumni PMK MIPA, juga adik-adik yang masih ada di mahasiswa-mahasiswi di kampus, bisa bersama-sama melakukan fellowship yang saat ini Tuhan izinkan saudara kami Mas Yulianto sebagai narasumber, dan dia sudah berbagi Tuhan tentang apa peranan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, menekankan kepada perkara-perkara kecil. Bila kita setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah Tuhan berhutang, Engkau Tuhan bahkan memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi orang-orang yang setia dalam Engkau. Biarlah hal-hal kecil itu Tuhan mungkin tampak membosankan atau tampak menjadi hal-hal biasa, tetapi itu adalah sesuatu yang membuat kami bisa berlari cepat tanpa terluka dan menjadi pemenang karena kami melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Apa yang ditabur firman-Mu, kiranya itu boleh menjadi rema di dalam hati setiap pendengar, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, ada di dalam loh hati kami, sehingga kami akan selalu mengingat dan mempraktekkannya setiap waktu ketika pergumulan hidup timbul dan ketika ada keputusan yang harus kami ambil, kami harus mengingat bahwa kebenaran firman Tuhan yang kami utamakan. Saat ini Tuhan, kami bersepakat untuk berdoa atas hal yang cukup spesifik terjadi di dunia, bahkan di negara kami juga Tuhan, pandemi COVID-19 yang masih terus Tuhan terjadi di bangsa dan negara kami, di mana pemerintah kami berjibaku Tuhan, mengajak kami semua rakyat untuk bergotong royong, bagaimana Tuhan kami bisa melewati masa ini Tuhan, dan upaya yang sudah begitu besar dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, dan finansial yang harus digelontorkan Tuhan yang cukup besar, supaya setiap rakyat, bahkan setiap rakyat yang paling kecil sekalipun Tuhan, tetap bisa survive melewati masa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, resesi ekonomi tidak bisa dihindari, tetapi biarlah pertolongan Tuhan turun atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang berkati Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, bahkan Ketua RT, Ketua RW, Tuhan Kau berkati supaya keluarga mereka dilindungi dan mereka sehat untuk melakukan kebijakan publik, melayani masyarakat bangsa kami dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami juga berdoa supaya rakyat Tuhan mematuhi himbauan apa yang sudah disampaikan pemerintah dengan tertib dan disiplin, sehingga bersama-sama Tuhan kami akan melewati masa pandemik ini Tuhan, dan kami akan melihat
kebaikan Tuhan terpancar atas bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemik ini, biar kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus, boleh Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi panggilan Tuhan untuk memenuhi amanat agung-Mu. Kami boleh ada untuk membuktikan dan menunjukkan praktek kasih kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, supaya kasih Kristus tertuang atas bangsa ini Tuhan, dan semakin banyak bilangan orang yang percaya yang bertambah-tambah karena menemukan kebaikan di dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga di bulan ini, di masa ini Tuhan, ada tahun ajaran baru dan juga penerimaan mahasiswa baru, baik adik-adik kami yang akan masuk mahasiswa baru di PMK FMIPA, biarlah hati mereka Tuhan juga digerakkan supaya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada mereka. Mereka mencari wajah Tuhan di kampusnya dan juga dari alumni maupun dari kakak-kakak senior boleh menjangkau mereka bersama-sama Tuhan untuk membentuk suatu kenangan yang indah semasa di PMK FMIPA Tuhan. Biarlah mereka diberikan pengetahuan dan keterampilan Tuhan sehingga kelak juga menjadi lulusan mahasiswa Kristen yang akan bisa dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua dosen-dosen yang terlibat dalam pendidikan dari alumni PMK, berkati dengan kecakapan, berkati dengan kemampuan supaya mereka bisa mendidik dengan baik semua mahasiswa-mahasiswa menjadi intelektual yang akan membawa baik nama Tuhan, nama gereja, nama keluarga, bahkan nama bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan berkat juga secara khusus buat saudara kami Mas Yulianto, diberkati keluarganya, diberkati keempat anaknya, diberkati juga istrinya yang juga saudari kami Tuhan Linda, supaya Tuhan terus memakai keluarga ini dalam keadaan sehat dan menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan, tengah keluarga, bahkan bagi masyarakat secara umum. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan juga permohonan supaya 2 minggu lagi ketika saudara kami Yosef yang ada di Kuala Lumpur boleh menjadi bagian yang akan share, Tuhan berikan dia kesehatan, Tuhan diberikan dia Tuhan kesukacitaan, boleh berbagi bersama dengan alumni, dan ini akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, apabila dalam pertemuan ini dari awal pertengahan hingga akhir ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon ampun, kami hampiri tahta kasih karunia Tuhan, kami akan yakin dan percaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kami, karena firman-Mu berkata, marilah kepada aku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, pikulah aku yang ku berikan karena itu ringan dan memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami terus yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Allah berperang gantikan kami, Engkau Allah Immanuel yang selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, sementara kami akan mengakhiri ibadah ini, kami siap memasuki sepanjang minggu ini, biarlah minggu yang penuh dengan berkat, bulan baru, bulan yang penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur senantiasa. Amin. 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 Terima kasih Mas Yulianto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.